Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutkan seri SDD AI Driven untuk software engineer Golang terutama. Kita akan ini seri 2 atau artikel kedua mengenai spesifikasi sebagai source of truth. Jadi kenapa kode adalah dokumentasi terbaik itu tidak cukup, dan kita akan menjawab juga bagaimana untuk membangun satu sumber kebenaran yang bisa dipercaya oleh tim atau AI gitu ya. Oke. Ya, yang pertama, jadi misal nih kasus seharusnya bagaimana ya sistem ini bisa berperilaku dalam kondisi X, misalkan ada suatu bugs gitu. Nah, pertanyaan ini sering dijawab tidak pasti. Nah, kadang dalam satu project itu akan berjalan lama kan. Mungkin dari development A, si developer A itu lihat kodenya, terus ada developer B itu lihat Jira Jira eh, Jira tiket-tiket lama, atau si developer C dia benar-benar lihat Confluence dokumentasi yang pernah dibikin sebelum-sebelumnya, lalu misalkan QA menjawab berbeda lagi. Nah, ini tidak ada satu tempat yang benar-benar tunggal gitu, sama menjadi sumber kebenaran dari yang harus kita cari. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa kode sebagai dokumentasi itu tidak cukup. Yang kedua, 3 kandidat source of truth yang sangat kita saling bersaing lah gitu. Yang ketiga, anatomi source of truth yang efektif itu harus gimana. Lalu hierarki keputusan dan governance team. Lalu spesifikasi sebagai konteks untuk AI atau cloud code. Dan yang keenam adalah living spec atau template, bagaimana checklistnya dan anti patternnya. Oke, yang pertama, ini terjadi masalah misalkan kode adalah dokumentasi terbaik. Ada mungkin beberapa yang bilang kalau kita ada isu langsung aja kita lihat di kodenya itu adalah kode dokumentasi terbaik. Benar, memang benar. Yang existing yang sekarang, yang terjadi di production sekarang pasti langsung kita lihat di kode karena itu dokumentasinya terbaik. Nah, misalkan seperti ini. Kodenya pas saat execution cancel order. Ini adalah kode yang sekarang, yang existing, yang lagi live, yang menjadi isu misalkan. Tapi terdapat ada pengecekan status pending tidak sama dengan status pending itu akan dijadikan error. Nah, kenapa hanya pending saja dan siapa yang memutuskan ini? Nah, di dalam kode tidak bisa menjawab. Jadi kode adalah ground truth untuk apa yang sistem lakukan sekarang, tapi bukan untuk apa yang seharusnya terjadi. Jadi untuk menjawab kenapa itu di dalam kode tidak bisa, karena kode hanya menjawab bagaimana caranya. Misalkan pending itu situationnya kayak gimana. Nah, dengan cara spek atau spesifikasi itu akan menjawab. Yang kedua nih kandidatnya, misalnya 3 kandidat source of truth yang sangat kita saling bersaing nih. Yang saling bersaing itu dalam artian pasti kita baca. Yang pertama, kode. Pro-nya yaitu selalu mencerminkan behavior saat ini dan tidak bisa berbohong memang. Karena kode yang lagi live production sekarang ya itu yang kejadian yang sekarang. Yang itu yang jadi spesifika yang terbaru. Tetapi kontranya itu tidak jelas mengapa. Kita tidak menjawab kenapa seperti itu flow-nya. Terus developer atau non developer pun bertanya-tanya, tidak bisa membaca gitu, tidak bisa mereview sebelumnya implementasi ininya kayak gimana. Lalu lihat tiket gitu, di tiket juga ada, mungkin lihat kita flow-nya dulu tiket ada bikin fitur-fitur apa. Nah, ini bisa tersedia mungkin dari semua stakeholder, dari mungkin PM, produk, QA testing, bisa baca dari situ. Tapi kadang ada juga tiket yang tidak terupdate, bahkan tidak terstruktur. Nah, ini jadi masalah juga nih, di mananya, sehingga antar tiket bisa saja tidak match gitu.
Yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi pasti naratif juga baik. Bahkan bisa sampai diagramnya pun bisa terbaca. Tapi kontranya yaitu kadang si dokumentasi tidak aktif dan tidak terupdate, tidak punya single ownership. Bahkan ini siapa yang mau bikin, mungkin ada penulisnya, tapi ternyata penulisnya udah nggak ada, atau resign, atau bagaimana, dan tidak bisa diverifikasi lagi. Maka solusinya adalah ya ini, SDD. Spec file itu tersimpan di repo bersama kode. Jadi ketika kode itu diupdate via PR proses, maka struktur speknya pun perlu diupdate, perlu dicek lagi. Terus perlu juga ownership yang jelas. Maka di sini adalah SDD berperan. Nah, selanjutnya anatomi source of truth yang efektif itu bagaimana? Yang pertama, spesifik itu tidak terlalu detail. Ya nggak perlu banyak-banyak banget gitu. Tapi bisa menjelaskan behavior yang terjadi di spesifikasi tertentu. Yang kedua, verifiable otomatis. Misalkan setiap setiap acceptance itu bisa langsung ditulis sebagai test case. Yang ketiga adalah single ownership. Jadi si spek itu siapa ownershipnya? Satu orang, sehingga dia bisa mempertanyakan. Misalkan siapa nih yang dulu bikin fitur ini? Oh, si Anu, si A, si B. Berarti kita akan langsung tanya. Dan jika ada handover pun perlu diupdate nih, ownership-nya ke siapa, sehingga dia tahu bagaimana perubahannya. Lalu yang keempat adalah versioning dengan Git. Nah, jadi setiap perubahan tertrack, teraudit dengan keputusan bisnis, sesuai dengan bisnis. Misalkan ketika bisnis mengeksekusi seperti ini, maka di codingannya pun terupdate dengan last version aktif yang ada di Git. Nah, di sini selanjutnya yaitu anatomi level detail yang tepat. Nih, ini misalkan sama-sama tentang cancel order, dan ini 3 cara untuk menuliskannya di spek. Ini terlalu umum contoh. Sistem harus handle order dengan baik. Nah, ini terlalu umum. Terus mana yang terlalu detail? Terlalu detail itu langsung implement ke misalkan ke codingan Postgre atau database execution-nya. Nah, ini terlalu detail. Gunakan begin transaction misalkan, isolation, read commit. Nah, ini terlalu detail banget karena bisa jadi query itu bakalan berbeda ketika misalkan di tengah-tengah kita akan migrate ke another database, ataukah database-nya nggak relational, maka ini tidak bisa berlaku lagi. Maka ini terlalu detail. Yang paling tepat adalah seperti ini. Hanya order status pending yang bisa di cancel. Selain itu, statusnya 409 atau konflik. Error code-nya order not cancelable. Nah, ini contoh yang tepat untuk mendetailkan dari specification. Contoh praktiknya, ini misalkan tanpa spek, saya tidak bisa cancel, padahal baru 5 menit. Nah, bug report ini misalkan sama nih. Maka setiap developer pasti merespon dengan cara yang berbeda. Yang pertama, developer A ngecek kode, order status pending, tapi order customer sudah confirm. Ini kenapa gitu. Terus di dev B itu ngecek Jira. Dia tiket 6 bulan yang lalu itu tentang auto confirm dalam 3 menit. Berarti ada fitur baru nih yang baru dinaikin. Terus developer C, tapi di dashboard merchant harusnya bisa cancel sampai 30 menit. Nah, ini saling diskusi nih kenapa dari codingan, dari Jira tidak menjawab, dan QA pun tidak tahu mana yang benar karena dokumennya out of date. Nah, maka ini belum ada keputusan karena kita masih mencari tahu. Nah, dengan cara spek, maka semua ini bisa terjawab. Minimal bisa tahu lebih awal. Yang pertama dengan acceptance criteria. Karena di sini acceptance criteria customer hanya bisa cancel dalam 15 menit pertama atau selama status masih pending, mana lebih cepat. Maka setelah itu 409 error cancel window expired misal. Nah, di bawahnya ada
changelog berarti di tanggal berapa ada tambahan nih 15 menit keputusan dari product meeting. Berarti ada update terbaru setelah atau flow baru yang mana ini perubahan setelah product meeting. Nah, diskusi yang 2 jam yang tadi itu berubah jadi hanya 5 menit karena kita baca cancel order specification dengan yang sesuai dengan AC7 ini. Jadi kita bisa langsung melihat spesifikasi secara langsung di sini tanpa kita, ya walaupun mungkin secara detailnya nanti kita akan lihat codingan yang live-nya. Nah, berikut ini hierarki keputusan saat terjadinya konflik. Jadi kalau misalkan kita udah implement spec design atau spec driven development, maka hierarki yang paling awal itu kita baca adalah spesifikasinya. Dokumen spesifikasi itu yang udah di-approve. Itu yang paling perlu kita baca. Yang kedua, code review yang sudah di-merge. Nah, itu berapa orang misalkan yang udah di-review dan siapa yang mereviewnya dan yang lainnya apakah udah benar. Terus unit test yang sudah ada apakah sudah tercover. Terus kode yang sedang berjalan baru nih. Kode yang sedang berjalan di production. Kita coba baca apakah masalahnya di bagian mana. Yang terakhir baru komentar di code. Komentar di code bisa jadi mungkin komentarnya ada sesuatu yang ditambahkan setelah hotfix atau yang lainnya. Nah, jika bertentangan nih kode dengan spek yang sudah di-approve, maka kode yang salah. Kecuali ada keputusan eksplisit yang merevisi, misalkan speknya itu kelewat karena proses review. Jadi misalkan udah ke production, sedangkan speknya pun tidak di-review duluan atau keburu lanjut ke production. Nah, ini pun jadi masalah karena speknya tidak up to date. Nah, berikut ini format spek yang konsisten. Nah, siapapun bisa membuka file spek baru langsung bisa tahu nih cara mencari AC, acceptance kriteria, edge case atau change log-nya tanpa harus menebak gitu. Jadi yang pertama nih ada header-nya. Header-nya itu berarti ada nama, owners, terus user story, acceptance kriteria, edge case, dan change log alasan. Ya, yang selanjutnya itu governance, minimal yang efektif. Ini tanpa governance, spek ini akan out of date atau outdate dalam beberapa sprint. Jadi spek ini terus harus kita perbarui atau apakah ini sudah masih relevan atau tidak. Misal yang pertama itu adalah spek review sebelum implementasi. Ini pasti perlu review terlebih dahulu. Tidak ada kode yang ditulis sebelum spek di-review, minimal 1 orang. Misal gitu. Minimal orang lain. Yang kedua, spek update bersamaan dengan code. Nah, ini behavior berbeda karena alasan teknikal. Misalkan speknya di-update di PR yang sama. Nah, ini biasanya kadang lebih efektif gitu. Karena speknya terupdate, kodenya pun terupdate dalam satu PR. Yang ketiga yaitu quarterly spec audit. Nah, ini justru yang penting. Misalkan dalam 1 tahun codingan kita terus di review termasuk speknya review per 3 bulan. Karena quarterly berarti misalkan Q1 kita 3 bulan setelahnya fitur apa yang udah naik ke production kita review semua bareng-bareng ke speknya ini ada yang out of date atau enggak, apakah perlu kita review lagi atau apa yang harus kita update di spesifikasinya, atau ada yang udah out of date karena deprecated. Nah, itu perlu ditandai juga. Yang keempat yaitu spek dalam Cloudy. Nah, instruksikan nih ke Cloudy selalu mereferensikan spek sebelum nge-generate code. Ya, misalkan testing nih. Saat testing, spek sebagai kontrak nih. Spek yaitu menjadi coverage berbasis spek. Ini fungsi testing yang dipetakan ke dalam acceptance kriteria atau edge case. Bukan coverage berbasis code aja. Misalkan yang pertama test order, pending order sukses, stock restore, terus after cancel, terus confirming, dan yang lainnya. Coverage pun yang berbasis code itu bisa 100%. Tapi bisa jadi business behavior. Maka
Coverage berbasis spek ini bisa menjamin nih semua dalam acceptance kriteria yang sama dan benar dan terverifikasi. Selanjutnya, spek sebagai persistent memory untuk AI. Nah, ini AI itu tidak punya memori lintas sesi gitu. Setiap sesi pasti konteksnya tidak bisa dibawa. Mungkin atau beberapa ada yang sudah bisa kebawa dengan cara melingkan konteks yang melingkan di sesi yang sebelumnya. Tapi secara realnya si AI ini tidak punya memori lintas sesi. Maka prompt yang lemah seperti ini, contohnya nih, tambahkan validasi untuk endpoint cancel order. Nah, si AI menebak validasi apa yang dimaksud. Nah, itu tidak ada konteksnya. Maka yang paling kuat prompt untuk spek ini harus seperti ini. Berarti berdasarkan spek yang ada di order, tambahkan validasi untuk semua AC dan EC yang belum diimplementasikan, misalkan kayak gitu. Lalu verifikasi dan bandingkan implementasi saat ini ke dalam misalkan di golangnya, path-nya, filenya di sebelah mana dengan spek. Nah, itu si AI akan berubah nih. Karena dia udah tahu posisi spesifikasi order di situ, dia akan baca, lalu si AI pun tidak akan menerka-nerka untuk untuk mengimplementasikannya sehingga implementernya akan akurat. Lalu kenapa kita sulit dipraktikkan nih untuk SDD ini? Ini yang paling sering nih. Yang pertama itu kode sudah ada, terus ngapain di spek lagi gitu? Kan udah ada. Jadi tinggal dibaca aja codingannya. Nah, itu dia yang sering sulit sih. Karena kita malas untuk membuat dokumentasi. Makanya solusinya ya dibiasakan untuk mendokumentasikan behavior saat ini nih. Highlight area yang perlu diklarifikasi. Yang kedua, fear of over engineering. Jadi kadang ini terlalu banyak bikin dokumen ya. Justru ini bagus gitu untuk mencegah over engineering. Yang ketiga yaitu spek akan out of date juga gitu. Anyway gitu. Nah, ini dia yang perlu self fulfilling prophecy yang mana kita punya rasa untuk perlu mendedikasikan waktu lebih untuk membaca spek yang perlu diupdate, perlu dideprecate atau perlu diimprove si spek itu. Nah, ini perlu ada kesadaran sih. Yang keempat yaitu tidak tahu cara menulis spek yang baik. Nah, ini yang paling banyak juga. Dan ini sangat valid gitu. Karena kadang kita itu bingung gitu untuk membuat spek itu seperti apa. Nah, yang nantinya di part 2 seri ini kita akan bahas lagi dan fokusnya kepada cara menulis spek yang baik. Selanjutnya, menjaga spek tetap relevan. Yang pertama yaitu spek berubah dahulu. Jadi requirement baru, update spek dulu, review baru implementasi. Yang kedua, changelog akurat. Jadi setiap perubahan didokumentasikan dengan alasan yang jelas. Yang ketiga yaitu deprecated, bukan dihapus. Jadi ada spek yang ternyata ini udah nggak dipakai dan udah nggak ada diimplementasikan di codingan kita juga, maka spek yang lama ini di deprecated, dikasih status deprecated atau apapun lah gitu di dokumennya, di speknya, sehingga agar menjaga jejak sejarahnya, tahu oh ternyata ada fitur ini loh dulu dan sekarang tidak. Nah, bisa jadi mungkin ada codingan-codingan yang belum terhapus, ternyata karena terhapus atau tertimpa atau yang masih ada dan masih aktif. Dengan melihat deprecated ini, jadi kita tahu gitu, ada fitur ini yang dahulu ada. Nah, selanjutnya itu contoh nih, lengkap cancel order. Ini happy path-nya misalkan acceptance kriterianya delete, order harus memiliki user request, order status dan yang lainnya. Terus ini error casesnya misalkan ketika user 404 kalau bukan milik user dan yang lainnya lebih dari 15 menit maka ada cancel order. Maaf. Lalu add case, kita juga perlu menambahkan add case. Dan yang terakhir adalah dari sisi performance, misalkan kita perlu tambahkan juga respon time-nya kurang dari 300 millisecond dan yang lainnya. Operational cancel atomic misalkan. Dan yang lain juga ada. Jelaskan sedetailnya di sini. Nah, berikut ini
khusus mungkin checklist untuk para reviewer spek. Jadi ketika kita mereview PR itu pasti ada speknya sebelum ke codingannya. Nah, kita review nih user story-nya yang jelas apa, minimal ada 3 acceptance kriteria happy path, terus 1 error case, 1 edge case misalnya. Nah, ini minimal banget. Scope definisi in out. Terus kualitas acceptance kriteria dicek. Itu ada bisa dijadikan test case atau tidak, HTTP statusnya mau seperti apa, respon formatnya seperti apa, dan error message code-nya mau disebutkan seperti apa. Lalu konsistensi, tidak konflik dengan spek lain, naming konsisten, enumnya pun konsisten. Visibility-nya yaitu tidak ada asumsi technical yang belum tervalidasi. Jadi misalkan di situ ditulis kayak belum jelas gitu informasi secara teknikalnya, maka perlu dijelaskan. Nah, gitu. Yang selanjutnya, anti pattern yang tidak boleh ada dalam spek. Misal nih, implementasi detail sama yang tadi. Jadi spek itu kenapa, bukan bagaimana. Apa dan kenapa. Jadi operasi cancel harus atomik. Nggak perlu gunakan ini, gitu. Terus, UI UX juga tidak perlu dijelaskan segambleng mungkin. Tulis aja ada di desain spek terpisah. Misalkan kita buat dokumen terpisah. Terus timeline juga tidak perlu disebutkan di sini. Jadi perlu hanya diarahkan saja, ada di project management tool misalkan. Terus naming yang terlalu technical, misalkan update status. Nah, ini tidak perlu juga, hanya kita buat aja status berubah ke cancel. Misalkan kayak gitu. Lalu untuk menegakkan disiplin ini perlu suatu tools yang sebenarnya bisa membantu kita juga. Ya ini kita misalkan kita buat hook prepush. Prepush itu berarti PR template yang bukan penghalang sebenarnya, tapi penjagaan ketika kita membuat PR. Misalkan yang pertama mengimplementasikan spek, yang kedua speknya udah diupdate di PR yang sama, terus acceptance kriterianya itu sudah jelas atau enggak. Nah, itu bisa dicek menggunakan coding hooks di sini. Contohnya gitu misalkan. Nah, terus ada beberapa tips. Yang pertama, branch yang akan kita buat untuk spesifikasi fitur baru itu usahakan branch terpisah dengan spek. Jadi sebelum coding sambil spek draft itu di branch yang satu. Terus setelah di review, maka nanti akan masukkan lagi codingannya di situ. Selanjutnya, spek minimal lebih baik daripada tidak ada. Nah, ini yang aturan yang video sebelumnya, yaitu satu story minimal 3 kriteria acceptance kriteria, dan 1 edge case. Nah, bahasa domain atau bukan implementasi ya harus dibaca. Jadi si spek ini bisa dibaca oleh PM juga. Sama link spek itu dari komentar code. Nah, ini link spek itu bisa dijadiin komentar di code sehingga lebih terarah gitu. Ketika AC1 itu diimplementasinya di codingan mana, jadi kita bisa langsung tracing. Dan yang selanjutnya yaitu spek ambigu lebih buruk daripada dari tanpa spek. Ya, betul. Kalau tidak bisa jadi tes ya terlalu ambigu nantinya. Lalu jangan biarkan spek jadi blocking. Nah, jadi review lebih dari 2 hari berarti prosesnya salah. Nah, berarti kita perlu maksimalkan untuk membuat spek itu. AI bisa generate spek kosong substansi. Kamu putuskan bisnis logic. Betul. Jadi kita tanya aja ke AI untuk mengenerate spesifikasi si dokumen, tapi arahkan si AI itu untuk membuat secara format, tapi kita yang tahu bisnis logiknya. Jadi jelaskan bisnis logik kepada AI yang akan mengenerate dokumennya. Lalu validasi lagi hasil dari si AI itu. Lalu selanjutnya, spek tidak digantikan diskusi stakeholder. Ya, ini outputnya sebenarnya. Jadi spek itu nanti akan kita diskusikan justru. Oke, ini performa atau kapasitas juga harus terdokumentasikan. Tadi NFR untuk cancel order itu misalkan dari segi performa itu perlu ditambahkan misalkan kurang dari 300 milisecond saat cancel.
terus saat lognya, terus availability monitoringnya. Nah, jadi developer itu tidak perlu nebak target performanya. Jadi saat di regression atau kita load test, kita tahu bahwa acceptance-nya itu untuk ini sekian dan sekian sebagai baseline yang jelasnya agar untuk dibandingin. Oke, ringkasannya jadi yang pertama source of truth efektif yaitu specific, verifiable, single owner dan versioning. Lalu tanpa governance spek akan out of date, jadi perlu terus di review si spek ini agar tidak out of date sehingga bisa quarterly audit atau update secara bersamaan saat kode di push. Nah, selanjutnya spek itu sama dengan persistent memory untuk AI. Ya, AI itu tidak mengenal sesi kemarin, tapi kita bisa membaca file spek itu di repo. Yang terakhir, spek tak gantikan diskusi. Jadi, tapi buat diskusi produktif, justru baseline-nya itu adalah spek ini. Sehingga setiap stakeholder bisa tahu konteksnya berdasarkan spek itu. Jadi ketika mau diskusi kita sebar dulu speknya agar teman-teman bisa membaca. Lalu kita saat diskusi tahu mana yang perlu direvisi, mana yang perlu ditambahkan dan mana perlu yang diupdate secara proses flow-nya. Begitu. Ya. Oke, untuk kali ini yang kedua untuk spesifikasi source of truth udah saya jelaskan. Mungkin ke depannya nanti akan ada video selanjutnya untuk seri SDD atau spec driven development, dan ini juga sudah terupload di artikel saya di Santekno, jadi teman-teman bisa langsung baca juga lebih detailnya. Dan ini adalah video ringkasannya yang akan saya jelaskan. Tapi kalau memang ingin jelas lebih detail bisa baca di artikel Santekno terutama untuk SDD ini. Jangan lupa juga subscribe untuk YouTube saya, YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.